Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi soleh dan solehah, dan kita terus diberi nikmat kuat di dalam ibadah dan bisa kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tentang kelanjutan pembahasan 2 minggu yang lalu, yakni berkaitan dengan nur, dengan cahaya. Kalau pada waktu pertemuan terakhir kita membicarakan bahwa ada kalanya disebut dengan nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan. Nah, sekarang ada yang menyebutkan pula bahwa cahaya itu bisa dalam pengertian yang 3 juga, yakni nurus syariah, wa nurut thariqah, dan nurul haqiqah. Cahaya syariat, cahaya thariqah, dan cahaya hakikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yang dimaksud dengan nurus syariah ialah tersingkapnya kegelapan, kemalasan, dan kesembronoan. Jadi tersingkapnya kegelapan, kemalasan, dan kesembronoan, maka dari situ akan muncul cahaya mujahadah. Cahaya mujahadah itu adalah cahaya di mana seseorang dengan usahanya yang keras dan bahkan sampai pada tahap memaksa diri, karena orang di dalam ibadah itu kemungkinannya bisa 2. Yang pertama melalui jalan riyadhah, dan yang kedua melalui jalan mujahadah. Nah, mujahadah itu adalah jalan memaksa diri. Kita contohnya yang sederhana, kalau kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, apalagi sholat jamaah subuh gitu ya, itu kalau nggak dipaksakan juga nggak berangkat gitu. Kan lebih nikmat tidur gitu ya, tidur apalagi pagi-pagi dingin-dingin gitu ya, maka lebih enak tidur. Maka dia harus melalui satu tahapan memaksakan diri. Jadi diri ini harus dipaksakan, kalau tidak dipaksakan tidak akan bisa menunaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka pada saat itu mata hati kita akan bisa menetapkan tentang jeleknya kemalasan dan baiknya pemaksaan. Jadi kalau orang menunaikan pada tingkat syariat itu lebih banyak pada sisi pemaksaan.
Saya katakan pemaksaan bahwa kalau ada orang menunaikan sholat, ya, mengapa Anda sholat? Ya karena sholat itu, sholat 5 waktu itu wajib. Ya kalau tidak ditunaikan maka akan menjadikan kita masuk neraka. Maka sholat pada tingkat ini adalah ada unsur keterpaksaan, terpaksa sholat gitu. Maka pada saat itulah hati kita akan menerima, ya, tentang mujahadatul jawarih fi ta'ati maula, dengan memaksakan anggota badan ini sehingga kita menjadi taat kepada Allah. Kita taat itu bukan karena faktor luar, tapi kita taat kepada Allah itu karena diri kita sendiri. Kita yang memaksakan diri kita sendiri. Bisa jadi karena faktor luar. Ya kemungkinannya sebagai contoh, ketika Nabi menyatakan perintahlah anak-anakmu untuk menunaikan sholat pada waktu umur 7 tahun. Nah kalau pada umur 7 tahun ternyata dia tidak mau, maka tunggu sampai 9 tahun. Kalau umur 9 tahun masih belum menunaikan sholat, pukullah. Ya, pukul di situ menggambarkan bahwa ada sanksi hukum. Karena orang itu kalau sudah menghadapi sebuah sanksi hukum mesti ada rasa takut gitu. Nah dia menunaikan sholat itu karena ada rasa takut gitu. Nah kita juga begitu. Apakah sholat kita ini karena kesadaran atau karena dulu pernah dipaksa atau dibiasakan untuk menunaikan sholat? Maka kalau saya rasa kita ini menunaikan sholat karena sejak dulu oleh orang tua itu diajak untuk sholat, dibiasakan sholat. Biasa datang ke masjid itu karena dibiasakan. Jajal kalau orang tidak pernah datang ke masjid, mau melangkah saja sudah kaku gitu. Nah disinilah maka anggota badan pada tahap syariat itu harus dipaksa gitu. Maka dengan begitu dia akan menerima, ya, hatinya akan bisa menerima pemaksaan diri untuk taat kepada Allah, dan dia akan berpaling mengikuti bagian atau dorongan nafsunya. Jadi kalau begitu nurus syariah itu ya secara singkat kita harus bisa memaksakan diri kita. Kalau kita sudah bisa memaksakan diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya mengikuti perintah Allah itu. Kemudian kalau sudah tahap pertama kita lakukan, maka kita masuk pada cahaya yang kedua, yakni cahaya at-thariqah yang disebut dengan nurut thariqah. Cahaya thariqah, cahaya pada tahap yang kedua. Kalau tadi pertama, ini kedua. Yakni dengan menyingkap kegelapan, kejelekan dan celah. Maka di situ akan muncul hebatnya suci dan buah daripada kesucian. Jadi seorang itu kalau tahap memaksa itu tahap nurus syariah. Kalau dia sudah bisa mendapatkan buahnya, maka dia pada tahap nurut thariqah. Apa buahnya? Yakni ternyata jadi orang yang bersih itu nikmat. Ya bersih pikirannya, bersih hatinya, dan bersih emosinya. Tidak kotor. Di sana tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa permusuhan dan lain sebagainya. Berarti dia sudah merasakan nikmatnya tidak bermusuhan. Hidup tanpa musuh, hidup tanpa kebencian, hidup tanpa hasud, itu adalah sebuah nikmat gitu. Jadi kita ini longgar gitu. Karena orang itu kalau masih punya rasa hasud, itu rasanya hidup itu ada batas.
Nah, tahap yang kedua inilah yang disebut dengan nurut thariqah itu. Maka pada saat itu hati kita, nurani kita bisa menetapkan jeleknya celah dan baiknya bersih, dan memahami ya pentingnya hal-hal yang gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu kan tidak bisa diukur dengan ukuran standar rasional, tapi itu sesuatu yang sudah diyakini karena kebersihan hati. Jadi kalau hal-hal yang gaib itu kemudian kita ukur dengan hal yang rasional yang tidak bisa ketemu, seperti barokah, semoga rezeki kita barokah, ya apa lek ngukur barokah itu ya. Sama, jadi ngukur barokah tidak bisa, tapi orang itu dengan memiliki harta walaupun sedikit, dia bisa merasakan nikmatnya harta itu. Apalagi kalau yang dimiliki itu banyak, dia bisa merasakan nikmatnya. Sebab ada orang yang memiliki sedikit nggak nikmat, yang memiliki yang banyak nggak nikmat, kemudian apalagi yang sedikit ya tambah nggak nikmat gitu. Nah, orang yang tingkat pada tingkat nurut thariqah itu, dia bisa menerima apa adanya dalam hidup ini. Karena apa? Karena kesucian hatinya melalui jalan mujahadah itu. Nah, pada saat ini maka hati seseorang itu ketika menjadi bersih, maka dia akan mampu menetapkan atau membersihkan dan mengkosongkan hatinya dari segala macam kotoran. Jadi tidak lagi memaksakan diri, tapi dia sudah pada tahap mensucikan diri ya, jadi mensucikan diri. Nah, tahap ini ya dia harus memperhatikan, untuk secara mendalam dia harus memperhatikan apa saja yang mereka konsumsi ya. Kalau versi agama kita ya yang kita konsumsi itu harus halalan thayyibah, jadi harus betul-betul halal, sehingga ketika kita bertemu kita bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah itu. Nah, kemudian tahap yang ketiga, yakni nurul haqiqah, cahaya hakikat, yakni dengan tersikapnya kegelapan hijab. Jadi kita dengan Allah itu ada hijab. Hijab itu apa? Hijab itu penghalang, aling-aling. Jadi kalau diibaratkan kita ini di sini, ini ada barang, kita di sini ada hijab. Bagaimana hijab itu bisa kita tarik sehingga ini bisa cetok welo-welo, dalam bahasa Jawa itu sudah terang benderang kelihatan dengan jelas. Tidak akan bisa mencapainya kalau dia tidak sampai pada nurul haqiqah itu. Nah, dari situlah maka akan menjadi jelas hebatnya ahbab, zat yang dicintai. Siapa zat yang dicintai itu? Ya Allah itu. Jadi dia akhirnya bisa menyingkap semua persoalan itu, bahwa itu adalah Allah, yang ditentukan oleh Allah gitu. Nah, dari sinilah maka dia akan bisa menyingkap ya. Saya katakan tadi dia bisa menyingkap hijab, maka dari situ akan nampak ya kehebatan ahbab. Ya, ahbab itu zat yang dicintai. Karena manusia ini kan di dalam ibadah itu untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan zat yang dicintai. Siapa yang dicintai? Yakni Allah. Al-Mahbub itu adalah Allah. Ya. Maka di situ kalau dia masuk pada tahap nurul haqiqah, dia akan bisa menyingkap
kegelapan keadaan, kegelapan alam yang ada ini bisa tersingkap menjadi terang. Dia bisa melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Karena apa? Membacanya tidak hanya dengan mata kepala, tapi juga dengan mata hati. Bisa melihat dengan mata kepala sekaligus dengan mata hati. Makanya sering saya sampaikan, orang itu melihat sesuatu itu ada kalanya bil basari wa bil basirah ma'an. Mirsani kelawan mripati sirah lan mripati hati bareng gitu. Tapi ada orang itu hanya bisa melihat bil basar faqat la bil basirah. Dia hanya bisa melihat dengan mata kepala saja, tapi tidak bisa melihat dengan mata hati. Mengapa? Ya ada hijab gitu. Ada hijab, ada penghalang. Ada orang bisa melihat dengan mata hati walaupun tanpa mata kepala. Berarti dia walaupun dia tidak melihat, dia sudah tahu. Mengapa? Karena hatinya, hijab yang ada di hatinya itu sudah dia bisa hilangkan. Nah, hijab itu apa? Ketika dialog interaktif melalui Madinah FM, Masjid Agung Jamek ini, saya ditanya hijab itu apa? Hijab itu ya kita sendiri ini. Jadi hijab itu banyak. Dunia itu hijab. Dunia itu apa? Ya dunia itu ya jabatan, ya harta, ya pangkat. Itu bisa menjadi hijab. Kemudian diri kita juga bisa menghijabi diri kita. Karena apa? Mata hati itu akan terhijabi dengan pikiran kita, dengan emosi kita. Kalau kita ini sedang berzikir tapi pikirannya melanglang buana, ya tidak akan ada artinya. Karena apa? Hati kita ini terhijab dengan pikiran kita. Diri kita juga bisa menghijabi, menghalangi diri kita. Makanya ketika kita ini betul-betul mau, kalau kita ini akan menunaikan ibadah, hendaknya kita ini berusaha tahap pertama menghilangkan hijab. Artinya bahwa semua itu dibuang, yang ada hanyalah satu. Di hadapan kita hanya Allah. Tapi itu tidak mudah, itu mudah diucapkan tapi susah untuk diterapkan gitu. Maka pada saat itulah wayadharu nurus suhud wal iyan. Maka pada saat itulah nampak cahaya persaksian dan cahaya melalui penglihatan hati itu. Jadi melalui penglihatan hati. Makanya kalau ada orang itu ketika dia berzikir, itu bisa satu ketika yang lain itu dilupakan. Dia hanya ingat yang satu saja. Dia sampai pada tahap menangis. Karena apa? Karena nikmatnya bertemu dengan Allah. Saya kira kita semua sudah pernah begitu. Ya cuma kita tidak merasakan bahwa itu pada saat itu kita telah mampu menyingkap hijab, sehingga yang ada di hadapan kita hanyalah Allah. Itulah suatu yang selalu amalan yang selalu dikejar oleh seseorang. Ya, itulah yang dalam dunia tasawuf disebut dengan al-ahwal, kondisi batin. Jadi kalau kondisi batin ini sudah manteng metenteng, manteng tur metenteng, liyane iku terbuang. Yang ada hanya satu. Ya kita tidak bisa setiap saat, tapi satu ketika kita bisa merasakan itu. Jadi ketika kita duduk bersimpuh, ketika orang-orang itu sudah sedang pergi, kita akan bisa merasakan nikmatnya itu, walaupun hanya sekejap gitu. Nah disitulah terjadi masuk kita ini pada tahap nurul haqiqah.
Nah, hati akhirnya menerima musahadatil ahbab dakhilil hijab. Jadi dari hijab itu kita bisa menyaksikan ahbab, zat yang kita cintai. Jadi kalau selama ini hanya ada dalam pikiran kita, bagaimana sih bisa merasakan nikmatnya ibadah, ya. Tapi pada saat itu dia sudah sampai pada tahap bisa betul-betul merasakan nikmatnya ibadah. Nah, ini memang tidak bisa setiap hari atau mungkin seluruh waktu kita, tapi di waktu kita berniat untuk bertemu dengan Allah, pada saat itu kita bisa dipertemukan oleh Allah. Itulah usaha kita gitu. Jadi tidak mungkin kita ini tidak berhajat untuk bertemu dengan Allah kemudian kita akan dipertemukan. Itu tidak mungkin. Mesti kita harus berjalan dulu. Sama dengan orang ingin mencari ilmu, dia harus berjalan menuju tempat ilmu, barulah nanti dia akan mendapatkan ilmu. Aku kepingin sekolah tapi orang tahu mlebu sekolah, ya ora iso. Ya, dia ingin mencari ilmu tapi dia tidak pernah datang di majelis ilmu, ya nggak bisa. Dia harus datang di majelis ilmu, nanti akan diberi ilmu. Sama dengan orang ingin mendapatkan rizki tapi dia tidak berusaha berada di tempat di mana rizki itu ada. Tapi kalau kita ini di luarnya ya nggak bisa toh. Harus masuk ke dalam. Kalau kita ini mau menikmati satu kondisi batin, kita harus masuk. Lah masuknya lewat apa? Ya lewat sholat, lewat ibadah itu, barulah kita akan bisa merasakan gitu. Nah, tanpa itu tidak bisa. Makanya itulah yang dikatakan ijtihad atau ikhtiar itu wajib. Oleh ilmu itu ikhtiar. Nanti oleh Allah akan diberi ilmu. Baik itu ilmu diberikan ilmu iktisabi dan ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Ilmun yang dia tidak tahu sebelumnya. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mempraktekkan ilmunya, maka Allah akan memberi ilmu padanya dengan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Jadi kalau dia itu punya ilmu kemudian dipraktekkan, maka dia akan diberi ilmu baru oleh Allah yang sebelumnya dia tidak tahu. Itu yang dikatakan ilmu laduni. Ya, apa ada ilmu laduni? Itu ada. Kita ini kan tidak merasakan bahwa kita pernah mendapatkan ilmu dari Allah, padahal tidak pernah kita pelajari. Ternyata kita bisa paham, oh begini, itulah yang dikatakan dengan ilmu laduni gitu. Tapi kalau kita ini nggak karep, ya nggak bisa. Kepingin ketemu Gusti Allah kok jalure ora lewat kono, ya ora iso gitu. Makanya kalau kita pernah membaca bahwa di Malaysia yoga itu dilarang gitu, dilarang bagi umat Islam. Mengapa? Ya secara batiniah orang bisa saja menghadap ke barat, itu kan menghadapnya ke kiblat, tapi bisa jadi menghadapnya ke Fujiyama, bisa juga menghadapnya ke Himalaya kan, gitu. Bisa, karena apa? Kondisi batin gitu. Makanya kalau kita ini ingin menghadap ke kiblat, maka kita harus paham betul bagaimana kita menghadapkan diri kita ke kiblat sehingga tidak sampai berbelok ke Fujiyama atau ke Himalaya. Nah, kalau nanti belok ke Himalaya maka jadinya ke agama Hindu atau Buddha. Kalau ke Fujiyama jadi agama matahari, agama Shinto. Nah, dari situlah maka lahiriah bisa sama tapi atine
Jadi ati itu bisa lari nang dindi. Nah wong salat saja wong ketoke madhep nang Gusti Allah, Allahu Akbar, tapi nyatane kan pikirane nang dindi to. Lah iki nang dindi ku ana kalane nang MOG, ana kalane nang gone matos, ana kalane nang gone matahari, kan terus begitu. Ya, apalagi kalau dia itu datang meninggalkan pekerjaan padahal di situ banyak orang beli. Pikiran ini sudah kacau gitu ya. Sudah kacau. Mengapa ya? Ini kan sama ibadah. Ketoke madhep kiblat tapi pikirannya madhep nanggone Himalaya kadoan gitu ya. Ya paling-paling nanggone matos apa nanggone warung, soal itu urung mangan gitu. Jadi karena dia belum makan, makanya bagus sendi makan dulu apa sholat dulu gitu ya. Makanya kalau orang puasa itu kan dianjurkan supaya takjil. Engko aja nganti sholat maghrib tapi eling panganan gitu. Le takjil kan paling titik wis tertolong gitu. Makanya dari sinilah maka dia kalau sudah sampai pada nurul haqiqah, maka dia akan bisa menyingkap zat yang kita cintai di balik hijab dia. Dan dia akan berpaling ya, yang bisa menjadikan dia terputus hubungannya dengan yang dicintai. Maka satu hal yang paling ditakuti oleh seorang hamba Allah, kalau dia itu menghadap kepada Allah tapi Allah tidak memperhatikan kita. Itu sesuatu yang sangat ditakuti gitu. Tapi tidak pernah Allah itu kemudian akan bersikap seperti itu. Atau kalau ada sikap kita, pikiran kita itu hanya karena kekacauan pikiran kita. Tapi kalau kita sudah yakin ya sederhana saja. Kalau aku dekat engkau akan dekat gitu. Jadi nyanyian Bimbo itu sebenarnya betul, aku dekat engkau dekat. Jadi kalau kita ini mau mendekat, ya Allah akan dekat kepada kita. Maka ngukurnya kan gampang. Kalau kita ini ingin kecintaan Allah, ngukurnya sampai sejauh mana cinta kita kepada Allah gitu. Nah kalau kita mau ngukur kecintaan Allah tapi kita tidak pernah cinta kepada Allah, ya nggak bisa, ya itulah ukurannya. Kalau kita berusaha untuk mendekat, maka Allah akan lebih dekat kepada kita gitu. Nah bukan hanya dekat, tapi kita bisa merasakan nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sapa wonge sing karep liqa. Liqa itu artinya ketemu gitu. Ya falyamal amalan shalihan, sudahlah beramallah amalan yang bagus, maka akan ketemu dengan Allah. Lah amalan bagus itu ada amalan syariat, ada amalan thariqah, dan ada amalan tingkat hakikah. Yang sudah pada tahap atau tingkat hakikah itu adalah amalan yang paling bersih, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan Allah akan dekat juga kepada diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau usaha kita sudah sedemikian rupa, maka semoga kita termasuk golongan orang yang tingkat yang ketiga ini. Jadi tingkat yang pertama, kedua, dan ketiga, dan bisa langgeng gitu. Bisa langgeng di tempat ini dan fi Darussalam, di dalam Darussalam, sebuah kampung sejahtera, kenikmatan gitu. Nah, kalau begitu ya, kalau begitu asal dari semua cahaya dan rahasianya serta kebaikan itu hanya ketaatan kepada Allah. Jangankan begitu ya, Nabi Ibrahim dia kan
kalau kita melihat, mengikuti atau membaca sejarahnya, dia itu kan penghancur patung-patung yang ada di dekat Ka'bah. Jadi dia penghancur itu, walaupun itu akhirnya bisa diketahui dan dia dibakar, Nabi Ibrahim itu. Tapi ternyata setelah Nabi Ibrahim itu sukses menghancurkan berhala, maka muncullah berhala pada dirinya. Apa? Ketika dia diberi oleh Allah seorang yang sangat diinginkan, yakni Ismail, anak. Ternyata anak ini menjadi berhala di hati Ibrahim. Maka hapuskanlah berhala itu, korbankan itu. Gitu. Jadi karena ada berhala, berarti kalau begitu berhala bukan patung-patung itu, tapi berhala itu ya semua yang ada di hadapan kita. Kalau itu selalu menempel, ya, maka menjadi berhala. Buang itu, korbankan itu. Gitu. Jadi pengertiannya Nabi Ibrahim sudah mampu menghilangkan berhala yang di luar, tapi ternyata dia tidak mampu menghilangkan berhala yang ada di dalam dirinya. Ketika dia diberi seorang anak namanya Ismail, cintanya luar biasa. Itu berhala di hatimu, itu harus engkau korbankan. Gitu. Jadi ceritanya korban itu kan karena ada berhala-berhala yang mengganggu kedekatan diri kita kepada Allah. Yang ada di hati kita hanyalah Allah. Makanya wiridan kita itu kemana-mana ya Allah, 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 terus begitu, la ilaha illallah, terus dihunjamkan di dalam hati kita. Nah, jadi kalau asal pokok dari semua cahaya rahasia dan kebaikan itu ada pada taat kepada Allah, dan asal dari kegelapan penghalang hijab, ya, dan jauh dari Allah itu adalah maksiat. Jadi kalau begitu taat itu adalah dia sudah sampai pada tahap mampu, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau dia melakukan kejelekan berarti dia telah menjauhi, dia telah melakukan, mewujudkan hijab yang ada pada dirinya sendiri. Maka tandanya seorang yang hatinya itu hidup, gitu, tandanya, ya, dia selalu bergembira ketika menunaikan ketaatan. Jadi sholat, begitu dia mendengarkan azan, dia gembira, senang, alhamdulillah, sudah waktu masuk bertemu dengan sang kekasih, gitu. Selalu begitu, alhamdulillah, sudah masuk waktu bertemu dengan sang kekasih, gitu. Terus begitu. Dia bisa merasakan kegembiraan. Tapi kalau dia melakukan ketaatan dengan sesuatu kemalasan, berarti di situ dia tidak ada tanda hatinya itu hidup, hatinya mati, gitu. Nah, dari situlah maka, ya, kalau tadi saya katakan tanda hidupnya hati itu gembira ketika beribadah. Nah, kebalikannya tanda matinya hati apabila beribadah itu dia merasakan sebagai sebuah beban. Jadi merasakan sebagai sebuah beban. Jadi kalau dia sudah ibadah itu tidak merasa terbebani, itulah yang dikatakan hatinya hidup. Dia akan bisa, syaratnya kan orang melakukan sesuatu itu kan ya tidak terbebani. Sholat tidak terbebani, bekerja tidak terbebani, apapun tidak terbebani. Maka yang ada adalah kegembiraan, kesenangan dia bertemu dengan Allah. Maka di dalam kajian
ujian selanjutnya, kalau engkau taat kepada Allah, kalau tadi saya katakan, kalau di sini dikatakan sebagai tanda hidupnya hati adalah ketaatan, adalah kegembiraan ketika taat, maka jangan Anda kemudian cepat-cepat menetapkan itu sebagai sebuah perilaku atau akwal yang datang dari diri Anda. Tapi itu adalah pemberian dari Allah. Makanya disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau dia itu sudah bisa merasakan kegembiraan di dalam ibadah, berarti gambaran hati yang bersih, maka jangan dikira itu sebagai sesuatu yang Anda dapatkan karena usaha Anda. Itu adalah pemberian dari Allah, gitu. Jadi itu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Karena tidak semua orang kan bisa seperti itu. Ya, semua ahli ibadah satu masjid ini penuh, tapi tidak semua diberikan keistimewaan ini, gitu. Membaca hati orang kan sulit, tidak bisa orang membaca hati orang. Tapi gembiranya seseorang, dia itu menggambarkan sebagai seorang yang hatinya hidup. Cuma hati hidup itu adalah pemberian dari Allah, gitu. Nah, kalau sudah begitu, bergembiralah karena keutamaan yang diberikan oleh Allah, bukan bergembira karena apa yang kita lakukan. Bergembira, hati ini menjadi senang. Mengapa? Karena ini kesenangan ini diberi oleh Allah, gitu. Jadi diberi oleh Allah. Jadi jangan melihat kepada ketaatannya lagi, tapi kegembiraan itu yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah begitu, itu khairun mimma yajma'un, luwih bagus tinimbangane apa ae sing dikumpulno. Jadi apa yang dimiliki itu sudah rendah, lebih tinggi kegembiraan kita yang diberikan oleh Allah, gitu. Makanya kalau orang itu dikatakan mukmin, itu apabila dia bisa merasa gembira dengan kebaikannya dan dia bisa merasa jelek dengan kejelekannya. Jadi kalau begitu kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan karena hati kita ini bersih sebagai tanda orang yang bisa taat kepada Allah, maka kegembiraan itu jangan dianggap muncul dari diri kita. Itu adalah pemberian Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau begitu bergembiralah. Karena apa? Itu pemberian dari Allah. Jangan menganggap dari Anda, tidak. Sebab kalau semua itu kemudian datang dari Anda, kita masih berada pada wilayah syirik kita. Asyirku fi hadhil ummati aqwa min dabibin namlati sauda fi safwatin sauda fi dhulmatil lail. Jadi syirik pada umatku itu lebih samar daripada semut yang hitam berada di tempat yang hitam di waktu malam, gitu. Ya boleh ndelok semute ireng, nggone ireng, waktune peteng, gitu ya ora ketok. Apa itu? Nah, di sini kita harus bisa melihat bahwa jangan kita kalau sudah merasakan kegembiraan itu karena kegembiraan dari diri kita, maka kegembiraan itu tetap kita kembalikan itu datang dari Allah, pemberian dari Allah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka
manusia di dalam kegembiraannya ketika taat kepada Allah itu dibagi dalam 3 bagian. Jadi orang yang gembira karena taat kepada Allah itu dibagi dalam 3 bagian. Pertama adalah mereka bergembira ketika dia berharap untuk mendapatkan nikmat dan tertolak dari azab. Gitu. Jadi dia bergembira ketika dia mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan nikmat ketika dia melakukan ibadah dan terjauhkan dari siksa yang pedih. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang pada tahap iyyaka na'budu. Ya, wahai kepadamu ya Allah saya beribadah. Jadi gembira karena ibadah, gitu. Ini sekelompok pertama. Apa tidak boleh begitu? Boleh. Jadi kalimat yang kita baca iyyaka na'budu itu kepadamu ya Allah saya beribadah, itu menggambarkan bahwa dia telah bisa mendapatkan nikmat karena ibadah itu. Gitu. Sedangkan yang kedua adalah orang yang bergembira setelah dia itu merasa mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau begitu ada gembira karena ibadah, ada gembira. Kalau saya menggunakan istilah, menggunakan 3 tahap yang pertama, ada gembira karena syariat, ada gembira karena thariqah, ada gembira karena hakikah. Gitu. Jadi ada tahapan gitu. Jadi ada orang gembira karena beribadah. Ada orang itu bergembira, ya, dia karena sudah mendapatkan ridho dan diterimanya amal. Wasababun bil qurbi wal wusul, dia bisa karena itu merupakan sebab dari dekat kepada Allah. Jadi kalau tadi tahapannya hanya tahap ibadah, dia sudah tahap yang kedua, ya. Tahap yang kedua itu tahap wa iyyaka nasta'in. Jadi dia bisa bergembira karena kepadamu ya Allah saya meminta tolong. Jadi tahap pertama itu saya beribadah, dia bisa bergembira. Tahap kedua adalah tahap di mana dia bisa meminta tolong. Dia bisa memohon, dia bisa meminta, itu kebahagiaan. Ya. Maka yang pertama adalah mereka termasuk orang yang ahli ibadah. Ada orang yang ahli ubudiyah, ada ahlul abudah gitu. Jadi kalau syariat itu ibadah, thariqah itu ubudiyah, tingkat yang ketiga itu abudah, ya, tingkat ketiga. Maka dia hanya pada taat ibadah, ya pokoknya dia bisa beribadah, itu sudah gembira. Tapi tahap yang kedua, dia tidak cukup bisa ibadah, tapi dia bisa langsung bergembira karena dia bisa memohon pertolongan dari Allah. Dia bisa berdoa, gitu. Kemudian yang ketiga adalah gembira karena tingkat hakikat. Yang di sini disebutkan, yakni orang itu bergembira hanya ketika dia datang dan bertemu dengan Allah.
Jadi bertemu dengan Allah itu sama dengan begini, Pak. Ada orang tawaf, tahapan pertama ya harus ketok Ka'bah gitu. Tapi ada orang itu yang dia tawaf, yang kedua dia bisa melihat yang menciptakan Ka'bah. Ada Ka'bah tapi dia bisa melihat yang punya Ka'bah. Nah, tahap ketiga tanpa Ka'bah dia bisa melihat yang menciptakan Ka'bah. Itu sama, itu syariatnya. Mengapa Anda tawaf? Ya karena syariatnya wong lunga ke haji ku ya kudu tawaf. Lah tawaf ini di Ka'bah ya ketok Ka'bah tok. Itu hanya ketok Ka'bah tok. Tapi tahap yang kedua tidak boleh, dia hanya tetap seperti itu, dia harus lebih dari itu. Dia harus bisa merasa bahwa Anda bisa melihat yang memiliki Ka'bah. Siapa sing nduweni Ka'bah? Ya Allah kan. Nah, nanti tahap ketiga tanpa Ka'bah itu dia bertawaf tapi tanpa Ka'bah dia bisa melihat Allah. Berarti tahapan yang ketiga itu. Nah, kalau dia gembira karena ibadah, iya karena itu. Kalau dia gembira karena dia bisa merasakan diterima oleh Allah, itu nasta'in, iya karena nasta'in. Kalau dia itu bisa bergembira tidak karena ibadah dan tidak karena meminta tolong, maka orang yang begini ini adalah orang yang berada pada tahap ketiga, yakni semua itu datang dari Allah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Nah, kalau sudah begitu, maka siapa yang memaksakan diri, cuma itu tidak bisa dia dapatkan kalau tidak melalui tahap pertama, iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in, kemudian ada tahap yang ketiga gitu. Nah, kalau begitu, ya ibadi, kata Rasulullah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqal birrajulin wahidin ma zata dzalika fi mulki syai'an. Ketahuilah, walaupun Anda itu sudah bergembira, ketaatanmu yang begitu tinggi, semua orang itu taat mulai dulu sampai sekarang, dan di situ ada yang lebih tinggi ketaatannya, tidak akan mengurangi kebesaran kekuasaan Allah. Jadi kalau begitu kegembiraan itu ya hanya itu datang dari Allah, begitu. Maka dengan demikian Allah berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau begitu bergembiralah Anda ketika Anda telah mendapatkan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Nah, dengan demikian bahwa kegembiraan kita itu ada kegembiraan yang karena kita berbuat, ada kegembiraan karena kita ini bisa meminta tolong, memohon pertolongan, kemudian ada kegembiraan yang karena itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tetap usaha, nanti akan diberikan. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak akan diberikan. Ini tingkat yang paling tinggi gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sedikit yang bisa kita kaji. Semoga ini menjadi pemahaman kita bahwa bertasawuf itu tidak lain adalah mengembalikan apa saja yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah, karena as-sufi huwallah. Semoga kita menjadi lebih baik pada saat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.